Anoman. Anoman tokoh wayang terkenal dalam Sri Ramayana, yang dalam wayang Purma juga sering muncul dalam kisah-kisah Mahabharata. Ia berwujud kera berbulu putih. Ibunya adalah Dewi Anjani, sedangkan ayahnya Batara Guru. Pada saat Ramawijaya mengarahkan bala tentara kera menyerbu kerajaan Alengka untuk membebaskan Dewi Sinta yang diculik Prabu Dasamuka, Anoman bertindak sebagai salah satu senopati. Dalam pewayangan, kisah kelahiran Anoman diceritakan sebagai berikut. Ketika suatu saat Batara Guru sedang terbang melalang di atas telaga Nirmala, ia menyaksikan seorang wanita muda yang sedang melakukan tapa kungkum. Melihat tubuh wanita muda itu, Dewi Anjani namanya, Batara Guru tidak dapat menahan birahinya, dan jatuhlah kama benihnya, menimpa sehelai daun asam muda yang mengapung di permukaan telaga. Daun asam muda yang oleh orang Jawa disebut sinom atau hanyut terbawa arus dan akhirnya tertelan oleh Dewi Anjani. Seketika itu Dewi Anjani hamil. Karena merasa tidak pernah disentuh pria, segera Anjani menuntut Batara Guru untuk bertanggung jawab atas kehamilannya. Ternyata pemuka dewa itu tidak mengelakkan tanggung jawab. Ia mengakui bayi yang berada dalam kandungan Anjani sebagai anaknya dan memerintah para bidadari menolong kelahirannya. Bayi itu kemudian diberi nama Anoman. Kelahiran Anoman ditandai dengan gara-gara yang melanda dunia. Gunung-gunung meletus, badai dan air bah terjadi di mana-mana. Para dewa segera mengutus beberapa bidadari untuk menolong persalinan Dewi Anjani. Sesudah Anoman lahir, para bidadari membawa Dewi Anjani dan bayinya ke kayangan atas perkenan para dewa. Melahirkan anaknya, wanita berwajah kera itu berubah wujud menjadi wanita cantik kembali. Selama sisa hidupnya, ia pun diperkenalkan hidup di kayangan sebagai bidadari. Batara Guru memberi nama Anoman kepada bayi kera berbulu putih bersih, Anoman, dan memerintahkan kepada Batara Bayu untuk mengasuhnya. Itulah sebabnya Anoman juga bernama Bayu Suto atau Bayu Tanaya, Maruti atau Marutoseto. Selain Anoman,
penyebutan Bayu Suto atau Bayu Tananta atau Bayu Tanaya juga dipakai untuk menyebut Bima. Jadi menurut pewayangan, terutama di Pulau Jawa, Anoman adalah anak Batara Guru yang diasuh oleh Batara Bayu atau Batara Maruta. Sebagai putra angkat atau anak asuh Batara Bayu, Anoman mengenakan kain poleng, bang, bintulu, aji, dan berkuku pancanaka. Dalam pewayangan, ada 9 tokoh yang merupakan saudara tunggal Bayu. Mereka adalah Batara Bayu sendiri, Anoman, Bima, Wiljajah Mreko, Begawan Maneko, Liman Situbondo, Dewa Ruci, Garuda Mahambiro, Nogo Kuworo. Versi-versi lainnya menurut kitab Ramayana asli karangan Walmiki. Anoman bukan anak Batara Guru, melainkan anak Dewa Maruta. Penguasa angin. Itulah sebabnya ia juga bernama Maruti atau Marutosuto. Sementara menurut serat Kondo, Anoman adalah anak Prabu Ramawijaya dan Dewi Sinta yang lahir di tengah hutan Dandaka sebelum Dewi Sinta diculik Rahwana. Versi Anoman anak Rama Sinta ini tidak begitu lazim dalam dunia dalam dunia pedalangan di Indonesia. Pedalangan Jawa Timuran yang banyak terpengaruh Serat Kanda. Kisah kelahiran Anoman di pewayangan Jawa Timuran dimulai pada saat penggambaran Rama, Dewi Sinta, dan Laksamana dan Lesmono di hutan pada masa pembuangan. Pada saat itu Dewi Sinta telah hamil muda. Suatu ketika, segera setelah Rama dan Dewi Sinta mandi di Telaga Tirta Sumolo, dari tubuh mereka keluar bulu-bulu putih tanpa diketahui sebabnya. Tiba-tiba Dewi Sinta keguguran. Dari rahim Sinta keluar gumpalan darah. Ramawijaya kemudian menyuruh Lesmana membungkus gumpalan darah itu dengan daun lumbuh atau talas, dengan menyertakan sebelah anting-anting emas miliknya, dan kedalaman bungkusan itu lalu dilempar jauh-jauh oleh Lesmana. Tepat pada saat itu, Batara Guru yang sedang melalang buana menangkap bungkusan itu dan membawanya. Beberapa waktu kemudian, ketika dari angkasa Batara Guru melihat seorang wanita dengan tapa ngodok tanpa busana. Karena terpana melihat keindahan lekuk tubuh wanita itu, tanpa terasa bungkusan yang dipegangnya jatuh tepat di hadapan sang tapa. Sementara itu, karena birahinya menggelonjak, jatuhlah kama benih mani Batara Guru tepat menimpa bungkusan itu. Dewi Anjani, sang tapa, segera memakan bungkusan daun talas itu. Maka hamillah Dewi Anjani. Ketika kemudian lahir, bayi yang berwujud kera putih itu dinamai Ajali Kencono.
Sebagaimana tokoh wayang terkenal lainnya, Anoman memiliki banyak nama lain. Ia juga disebut Anjani Putra, Anjali Kencana, Bambang Senggono, Prabacana, Prabancana, Ramandayapati, Maruti, Marmasuto, Kapiworo, dan Begawan Mayangkoro. Nama Anoman yang terakhir ini digunakan ketika Anoman sudah tua dan hidupnya sebagai pertapa di pertapaan Kendali Sada. Tetapi menurut pedalangan Gagrag Jawa Timuran, nama Anoman baru disandang setelah ia menjadi utusan Ramawijaya ke Alangka untuk menjumpai Dewi Sinta di Taman Argasoka. Di negara itu, ia membunuh senopati raksasa bernama Detyakala Anoman, Detyakala Dayapati, dan Detyakala Prabacana. Nama-nama raksasa yang mati itu lalu diambil sebagai nama asli, aliasnya. Sebelumnya, ia bernama Anjila Kencana. Setelah dewasa, oleh Batara Guru, Anoman diperintahkan turun ke dunia untuk mengabdi pada Ramawijaya yang merupakan titisan Batara Wisnu. Anoman menjumpai Rama dan Lesmana ketika kedua kesatria itu sedang dalam perjalanan menuju kerajaan Alengka. Saat itu, Anoman sedang diperintah Sugriwa, Raja Gua Kiskenda, mencari bantuan untuk mengalahkan Subali. Setelah Rama membunuh Resi Subali, Sugriwa menyatakan bersedia membantu usaha Rama membebaskan Dewi Sinta dengan mengerahkan seluruh bala tentara keranya. Pada waktu Dewi Sinta disekap di Taman Argasoka, Alengka, Ramawijaya mengutus Anoman untuk menemui istrinya secara diam-diam. Kera putih itu berhasil menyeludup masuk dan bertemu. Kera putih itu berhasil menyeludup masuk dan bertemu muka serta menyampaikan pesan Ramawijaya kepada Dewi Sinta. Sesudah menunaikan tugas pokoknya, Anoman sengaja membuat gara-gara dengan membuat kerusakan di lingkungan keraton Alengka. Prabu Dasamuka segera mengutus putranya, Indrajit, untuk menangkapnya. Dengan panah naga pasa yang jika dilepaskan dari busurnya berubah menjadi ribuan ular dan melilit tubuhnya. Anoman tertangkap. Dalam keadaan terikat, Anoman dibakar hidup-hidup. Tetapi justru ketika itulah, dalam keadaannya, bulunya terbakar. Anoman bisa meloloskan diri sambil membakari istana Alengka. Peristiwa itu diceritakan dalam lakon Senggono Duto atau Anoman Obong. Waktu bala tentara Ramawijaya yang terdiri atas pasukan Keram menyerbu kerajaan Alengka, Anoman bertindak sebagai salah seorang senopatinya. Anoman pula yang menindih tubuh Prabu Dasamuka dengan gunung karena Raja Alengka itu selalu dapat hidup kembali setelah mati terpanah oleh Ramawijaya. Karena jasa-jasanya membantu Ramawijaya dalam merebut kembali Dewi Sinta dari tangan Dasamuka, Anoman diangkat anak oleh Rama. Ketika itu, Anoman juga mendapat sebutan Ramandayapati. Anoman sebenarnya jatuh cinta kepada Dewi Trijata, putra Gunawan Wibisana. Wanita cantik itu dijumpainya sewaktu Anoman menjalankan tugas sebagai Dewi
sebagai duta menemui Dewi Sinta di Taman Argasoka di Alengka. Tetapi karena ia tahu bahwa Dewi Trijata sebenarnya berharap dapat menjadi istri Lesmana, Anoman mengurungkan niatnya untuk memperistri Trijata. Sebelumnya, dalam perjalanan menuju Alengka, pahlawan kera berbulu putih itu sempat dirayu seorang bidadari bernama Dewi Sayemprobo, putri Batara Wiswokromo. Dewi Sayemprobo sesungguhnya adalah salah seorang istri Dasamuka. Untuk mencegah jangan sampai Anoman tiba di Alengka, Dewi Sayemprobo mencegatnya dan merayu. Kemudian memberinya makanan berupa buah-buahan. Ternyata makanan itu sudah lebih dahulu dibubui racun. Akibatnya setelah makan Anoman menjadi buta dan hilang kekuatannya. Ia hampir pingsan sewaktu seekor burung Garuda bernama Sempati datang menolongnya. Anoman disembuhkan dari kebutaan dan diberi petunjuk cara pergi ke Alengka. Namun, rayuan Dewi Sayempraba sempat membuat bidadari yang juga istri Dasamuka itu hamil. Anak yang kemudian lahir juga berwujud kera, dinamakan Tringgangga atau Triyangga. Versi lain menyebut Anoman mempunyai anak Tringgangga. Bukan dari Dewi Sayempraba, melainkan dari Dewi Urang Ayu sebagai dalang menyebut bukan Urang Ayu, melainkan Dewi Urang Rayu. Dalam cerita pewayangan di Indonesia, Anoman berumur sangat panjang. Menurut Serat Mayangkara, ia hidup pada zaman Ramawijaya, zaman Pandawa, dan baru meninggal beratus-ratus tahun setelah Prabu Parikesit meninggal, yakni pada zaman pemerintahan Prabu Jayabaya di Kediri. Sedangkan dalam cerita asli Ramayana, Anoman hanya hidup pada zaman Ramawijaya saja. Ada banyak versi cerita Anoman. Menurut beberapa versi yang lain ada banyak. Saya bacakan versi dari web ceritawayang.blogspot.com. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih semuanya.